Ya halo semua, balik lagi sama gua Andre dari channel Jolin Laptop Indonesia. Mudah-mudahan nggak pada bosen ya lihat muka gua. Ya hari ini gua akan nge-review laptop bekas yaitu MSI GF63. Reiki Inspired. Fight. Ya kayak biasa cuy, jangan lupa diklik tombol subscribe sama jangan lupa juga diklik logo loncengnya biar selalu dapat notifikasi tiap kali kita update video baru. Oke, kemarin kan gue udah sempet bahas laptop gaming nih, tapi untuk merek Asus ya, yang belum nonton, boleh linknya bakal gue cantumin di atas seperti biasa. Nah, sekarang gue bakal bahas laptop gaming dari MSI. Siapa sih yang nggak tahu MSI? Untuk para gamers juga pasti udah familiar banget kan sama brand dari MSI ini. Nah, sekarang gue bakal bahas atau mereview laptop MSI GF63. Oke, kita bakal bahas dari sisi desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya sendiri nggak ada bedanya, masih sama-sama atau mirip-mirip seperti seri-seri GF lainnya. Dan warnanya masih lebih mendominasi warna hitam dan warna merah juga ya. Di bagian covernya ini polos aja, nggak ada motif-motif apapun. Dan bahannya glossy gitu, jadi ya kalau dipegang dia ada bercak tangannya. Dan ada logo MSI-nya yang menjadi ciri khas dari laptop MSI-nya ini. Sebagian besar bodinya ini terbuat dari plastik, tetapi sudah di-coating menggunakan aluminium. Jadi walau termasuk entry level, tetap kelihatan minimalis dan tetap keren. Tetapi ada satu hal yang sebenarnya gue kurang suka dari desain atau body MSI GF63 ini, yaitu di bagian covernya. Yaitu masih terbuat dari bahan yang glossy gitu ya. Jadi kalau pas dipegang itu ada bercak-bercak tangan, dan menurut gue itu sedikit ganggu aja sih. Jadi agak ribet aja, harus dilap terus menerus biar tetap kelihatan bersih atau tetap kelihatan kinclong gitu. Soalnya kan kalau ada bercak-bercak sidik jari kayak apa sih ini putih-putih gitu, jadi kurang enak dilihat, jadi harus dilap terus gitu. Oke, ada sedikit hal yang lumayan aneh buat gue, entah bisa dibilang unik atau aneh, suka atau enggak itu tergantung atau selera masing-masing ya menurut kalian. Yaitu menurut gue tombol power dari laptop MSI-nya ini. Tombol powernya ini sedikit aneh, dia nyatu sama body bagian atasnya, jadi nggak ada backlightnya juga. Dan untuk para pengguna baru laptop MSI ini, menurut gue dia bakal lumayan bingung juga, ini tombol apa atau ini cuma sekedar desain aja, karena feel ketika ditekan juga dia nggak ada kayak klik gitu. Jadi cuma gimana sih kalau kalian biasa squishy gitulah, dipencet ya mendelep aja gitu. Jadi nggak ada sensasi klik gitu. Kalau biasa kan laptop umumnya kalau dipencet ada sensasi ngekliknya gitu, jadi berasa lah. Kalau yang ini nggak ada, dia cuma desain nyatu aja sama body bagian atasnya gitu. Jadi ya sedikit bikin bingung aja sih gitu, apakah ini tombol power atau apa, mungkin untuk para pengguna baru MSI ya. Tapi ini kan juga gue bilang lagi, tergantung selera, suka atau enggak gitu. Jadi coba kalian komen di bawah, kalian suka nggak sih, atau pendapat kalian tuh gimana untuk tombol power MSI ini. Komen di bawah ya. Untuk berat laptop dari MSI GF63 ini ya lumayan ringan ya, di kisaran 1,86 kg. Jadi untuk sebutan laptop gaming atau laptop untuk gaming ini udah lumayan ringan banget, karena rata-rata laptop gaming itu di atas 2 kilo, dan ini nggak nyampe 2 kilo, hanya di 1,86 kg. Jadi menurut gua ini enteng banget sih, dan memang untuk laptop gaming lumayan slim gitu. Jadi nggak berat juga lah, kalau diangkat bisa dirasain sendiri tuh, dan satu tangan pun nggak berasa. Jadi lumayan enteng.
Layar dari MSI ini menggunakan bezel tipis di kedua sisinya, yaitu di bagian kanan dan kiri seperti yang terlihat ya. Untuk ukuran layar laptopnya ini juga lumayan lebar, yaitu 15,6 inch, cuma memang nggak terlihat lebar karena dia di bagian keyboardnya ini nggak ada numpadnya, karena kan rata-rata kalau yang terlihat lebar atau luas atau besar itu kan biasanya pakai numpad ya, tetapi ini nggak ada numpadnya, jadi hanya besar atau luas di bagian layarnya aja gitu, sebesar 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Tetapi menurut gua agak disayangkan aja karena untuk refresh rate-nya itu masih di 60 Hz gitu. Jadi kan kalau biasanya laptop-laptop gaming yang sekarang ini sudah menggunakan layar 144 Hz ya, jadi ya untuk bermain game FPS itu lebih enak. Tetapi ini agak disayangkan aja karena masih 60 Hz. Dan juga tingkat kecerahannya 250 CD/m2 dan 64% sRGB serta 45% NTSC dan Adobe RGB 47%. Layarnya sendiri sudah menggunakan lapisan matte dan anti glare. Jadi kalau ada cahaya mantul itu dia nggak silau gitu, nggak mantul ke mata. Jadi ibaratkan untuk ya lapisan anti silau lah gitu. Dan juga untuk layarnya sendiri sudah IPS, jadi untuk kalangan entry level itu udah lumayan oke lah gitu ya. Jadi secara gambar juga ya udah lumayan oke. Di bagian keyboardnya ini sudah menggunakan backlit ya, maksudnya backlit berwarna merah. Dan juga untuk backlightnya sendiri ini ada 3 tingkat untuk pengaturan kecerahannya, yaitu low, medium, dan high gitu. Jadi untuk ya yang nggak terlalu terang, contohnya kayak gini ya. Ini nggak nyala atau nggak terlalu terang, dan ini medium aja, dan ini yang high-nya gitu. Jadi ya lumayan lah. Dan yang unik dari keyboard MSI ini adalah tombol FN-nya. Tombol FN-nya ini berada di sebelah kanan, jadi lebih mempermudah kita untuk menggunakan shortcut menggunakan satu tangan. Untuk feels-nya sendiri ketika ngetik itu lumayan empuk ya, tetapi untuk travelnya ini sedikit rendah, jadi pas ngetik itu rada susah gitu, atau harus sedikit dibejek gitu biar mencetnya tuh nggak salah atau nggak typo. Oke, sekarang ke bagian touchpad-nya. Touchpad-nya ini lumayan lebar, dan juga untuk peletakannya ini ya lumayan bagus ya di tengah, jadi nggak terlalu kiri atau terlalu kanan. Dan juga untuk responsif dari touchpad-nya ini lumayan gitu ya, nggak jelek lah, lumayan licin banget ya, bisa gue bilang, kalau gue bilang licin banget gitu, karena sekali slide aja udah begini. Dan juga untuk sensasi ngekliknya gitu kurang enak aja sebenarnya, karena nggak ada tombol fisiknya. Dan untuk touchpadnya itu sendiri gue nggak tahu ya apa emang begini atau emang karena kenapa. Jadi ini menurut gue kurang enak aja sih, bikin kurang enak aja. Jadi kalau dipegang ini dia ada geter-geter gitu. Laptop MSI ini dilengkapi dengan satu buah webcam 720 pixel 30 fps. Jadi untuk kualitas gambarnya gue nggak bisa bilang bagus-bagus banget, dan juga kalau dibilang jelek, nggak jelek-jelek banget lah. Kalau ya mungkin kalau untuk streaming YouTube biasa ya mungkin udah cukup lah gitu, jadi nggak perlu tambahan webcam eksternal. Tapi kalau untuk kalian yang merasa gue mau gambar gue nih lebih bagus gitu, atau gue mau kamera gue yang bagus gitu, gue saranin lu pakai kamera eksternal, karena untuk kamera sendiri ini masih ada pecah-pecah lah gambarnya gitu, jadi nggak benar-benar smooth dan mulus.
Di bagian spesifikasinya, laptop MSI ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 9300H serta base clock CPU 2,40 Hz, dan chipsetnya sendiri sudah menggunakan Intel HM370. Untuk penyimpanannya sendiri, laptop MSI ini mempunyai dua slot penyimpanan ya, yaitu satunya slot M.2 SSD dan satunya lagi slot SATA SSD. Untuk bawaannya sendiri dia sudah menggunakan slot M.2 SSD sebesar 256 GB. Tetapi untuk laptop ini dari pemilik sebelumnya sudah ditambah atau di-upgrade menjadi ditambah lah yang lebih benernya ya. Ditambah SATA SSD sebesar 1 TB. Jadi totalnya itu sekitar 1 TB 256 GB SSD. Dan juga untuk RAM-nya sendiri, basicnya ini sebesar 8 GB dual slot, tetapi sudah ditambah juga atau di-upgrade menjadi 32 GB jenis DDR4. Untuk graphic card-nya sendiri, laptop MSI ini sudah menggunakan graphic card Nvidia GeForce GTX 1050 Ti sebesar 4 GB GDDR5 dengan teknologi Max-Q Design. Baterainya sendiri sebesar 3 sel ya, li polimer dengan adapter 120 watt. Dan daya tahan baterainya ini cukup lama, terbilang cukup lama juga untuk buat ngetik-ngetik atau browsing-browsing biasa, browsing-browsing ringan gitu. Ya bertahan di kisaran mungkin 4 jam lah ya, 3-4 jam lah. Kalau untuk main game ya udah pasti karena ini laptop bukan PC, harus ada supply listrik gitu. Jadi harus tetap dicolok untuk bermain gamenya tuh biar tetap enjoy gitu, tetap enak. Karena kan kalau laptop ini kalau dia butuh daya yang besar ya untuk main game, jadi tetap harus dicolok, jadi nggak bakal mati lah istilahnya gitu, jadi nggak menggunakan baterai. Di bagian konektornya terdapat satu buah port LAN, satu buah port HDMI, satu buah port USB 3.2 Type-C, dan 3 USB 3.2 Type-A serta satu port mic dan satu port headphone out audio jack. Untuk speaker dari laptop MSI ini terletak di bagian bawah di sebelah sini, di bagian kiri dan kanan. Dan untuk konektivitasnya juga ada satu WiFi serta satu Bluetooth versi 5. Nah, sekarang gue mau cobain gimana sensasi bermain game di laptop MSI GF63 ini. Nah, sekian review laptop bekas MSI 63 GF hari ini. Ini berdasarkan based on yang gue tahu aja ya. Jika ada yang mau tambahin atau ada yang lebih tahu mengenai laptop ini, boleh ditulis di kolom komentar di bawah atau ditambahin. Untuk fans-fansnya MSI juga boleh nih di komen di bawah ditambahin atau apa kayak gitu ya, atau menurut pendapat kalian gimana nih gitu, atau ada yang kurang setuju sama pendapat gue, boleh juga ditulis di bawah, atau kalian setuju juga boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di klik like, comment, and subscribe. See you next week.